Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di setiap detak jantung kita ada nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Di setiap langkah kita tuh ada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, nikmat yang paling besar adalah nikmat ilmu nafi', nikmat ilmu yang bermanfaat yang akan melahirkan iman dan amal, yang akan merubah seseorang, yang akan memperbaiki seseorang menjadi lebih baik lagi dan terus lebih baik. Dan itulah hakikat dari ilmu. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa muhafidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita perkuat syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga iman kita, jaga tauhid kita, dan jaga kebersamaan kita dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan jamaah yang Allah muliakan, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau dan keluarga beliau. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita akan kembali bersama beliau dalam hadis amanah. Dalam hadis amanah atau dalam bab amanah. Dan kita sedang membahas hadis yang besar, hadis yang agung, hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah. Ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian Allah muliakan, mari kita masuk ke hadis tersebut dari Hudzaifah dan Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya jama'allahu tabaraka wa ta'ala nas. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan manusia fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah
Lalu orang-orang beriman itu berdiri sampai surga itu didekatkan kepada mereka. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Hadirin Allah muliakan, hadis ini kita kenal dengan hadis syafaat juga, dan hadis syafaat itu sangat banyak. Dari banyak riwayat, dan ini salah satu riwayatnya. Dan hadirin Allah muliakan, dalam hadis ini tidak dijelaskan bagaimana kondisi pada saat itu. Hanya dinyatakan Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Dan kalau kita lihat hadis yang atau riwayat yang lain, kondisinya sangat menakutkan, hadirin. Karena pada saat itu, ketika manusia dikumpulkan dalam hadis Bukhari, watadanu syamsu, Nabi SAW mengatakan matahari itu begitu dekat, jaraknya 1 mil dalam riwayat yang lain. Fayablughu an-nas minal ghammi wal karb ma la yutiqun wa la yahtamilun. Dan pada saat itu ketakutan yang dirasakan manusia dan kesedihan yang dirasakan oleh manusia itu benar-benar di atas batas kemampuan mereka. Di atas batas kemampuan mereka. Hadirin Allah muliakan, kalau atmosfernya matahari itu 2 juta derajat Celcius, lalu bayangkan gak sih kalau matahari itu ada 1 mil di atas kita? Hari ini aja yang begitu jauh itu kita udah pakai sunblock, kadang-kadang pakai payung, kita kencengin AC kita jadi 18 derajat, kita cari tempat meeting yang adem, kita malas keluar-keluar. Lalu bagaimana dengan hari tersebut? Matahari berada 1 mil di atas kita, 1 mil di atas kita. Maka hadirin yang Allah muliakan,
Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yawmal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Matahari didekatkan pada hari kiamat kepada manusia sampai jaraknya kurang lebih 1 mil. Lalu pada saat itu manusia kondisinya sesuai dengan amal ibadah mereka, atau manusia pada saat itu berkeringat dan keringat mereka sesuai dengan amal ibadah mereka. Fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil arq. Keringatnya manusia pada saat itu sesuai dengan amal ibadah mereka, sesuai dengan tauhid mereka, sesuai dengan akidah mereka, sesuai dengan keyakinan mereka kepada Allah, sesuai dengan keyakinan mereka kepada perintah-perintah Allah, pada larangan-larangan Allah, sesuai dengan salat-salat mereka, puasa mereka, zikir mereka, sesuai dengan bacaan Al-Quran mereka, sesuai dengan interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan akhlakul karimah mereka, sesuai dengan birrul walidain yang mereka lakukan di dunia, berbakti kepada orang tua, sesuai dengan bagaimana mereka memperlakukan istri mereka, sesuai dengan bagaimana mereka taat kepada suami mereka dan berkhidmat kepada suami mereka, sesuai dengan bagaimana mereka menyayangi sesama mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka dengan guru mereka, guru dengan murid mereka. Faminhum man yakunu ila ka'bain. Maka di antara manusia ada yang keringatnya itu sampai kedua mata kaki. Pernah kita keringatan sampai keringat kita sampai kedua mata kaki kita, hadirin? Yang pernah haji, yang ngadepin panas 50 derajat atau 51 derajat. Saya pernah di sebuah daerah yang hampir 55 derajat, tapi nggak pernah ada keringat dia sampai mata kaki. Jadi bayangin panasnya pada saat itu, keringat sampai kedua mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatain. Dan ada manusia yang keringatnya sampai kedua lutut mereka. Sampai kedua lutut mereka, hadirin. Pernah ngeliat orang keringatnya sampai kedua lutut? Kedua lutut. Betapa panasnya hari tersebut, betapa tersiksanya manusia. Makanya kata Nabi tadi, rasa ketakutan, rasa sedih itu di luar batas kemampuan manusia. Kita yang ketawa-ketawa di dunia, kita yang meremehkan di dunia, kita yang senantiasa hidup dengan ego kita, nafsu kita, emosi kita. Dzalika yaumul haq. Hari itu pasti datang, jemaah.
hari itu pasti terjadi. Ayahsabul insanu an yutruka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mereka nggak akan ditinggalkan begitu saja. Hadirin Allah muliakan. Hari yang sangat panas. Lalu ada yang keringatnya sampai ke dada mereka. Lalu sampai terlelap atau tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tenggelam dalam keringatnya sendiri. An-nasu fi harin syadid. Manusia benar-benar kepanasan pada saat itu. Lalu pada saat itu hadirin sekalian, ulama mengatakan bahwa manusia dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Yusyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Tidak memakai alas kaki dan tidak dikhitan. Tidak dikhitan. Itu manusia dibangkitkan dalam kondisi demikian. Wih, hadirin, kita yang lagi santai-santai, kita yang kalau kita buka isi baju kita, maka kita akan lihat baju-baju branded, celana-celana branded, sepatu-sepatu yang bagus, sendal-sendal yang bagus. Ingatlah selalu bahwa pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, dan tanpa dikhitan. Allah kembalikan sesuai dengan kondisi awal kita diciptakan, sebagaimana surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami memulai sebuah penciptaan, kami akan kembalikan seperti itu. Hadirin Allah muliakan. Dan semua dengan amalnya masing-masing. Semua dengan amalnya masing-masing. Dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, yajma'ullahu al-awwalin wal-akhirin limiqati yawmin ma'lum qiyaman 40 sana syakhisatan absaruhum ila sama yantadhiruna fasl al-qada. Hadirin Allah muliakan. Dalam hadits riwayat Imam Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW mengatakan Allah mengumpulkan manusia dari awal sampai akhir, dan mereka berdiri selama 40 tahun, dan mata mereka menatap ke langit. Mereka menunggu fasal qada.
Dan Al-Imam Ibnu Katsir membawakan khilaf dalam masalah ini. Kata Imam Ibnu Katsir, ada hadits mereka berdiri 70 tahun dan tidak diajak bicara sama sekali, atau tidak bicara, la yatakallamun. Hari yang sangat mencekam, hadirin. Hari yang menakutkan. Didiemin dengan matahari 1 mil, dengan keringat yang begitu luar biasa, dan semua tergantung amalan kita. Itulah yang kata Allah, mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Itulah yang Allah berfirman, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kira-kira itulah salah satu cuplikan kenapa ulama-ulama kita, kenapa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita mengingatkan kita untuk beriman kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, untuk jaga lisan, jaga jempol, semua akan dihisap oleh Allah. Ini akan berakhir, hadirin. Bukan kamu di antara kita ada yang kemarin mengantarkan ayahnya ke kuburan untuk melanjutkan kehidupan ayahnya di alam berikutnya, alam kubur. Ada di antara kita minggu lalu mengantarkan ibunya ke kubur dan menguburkan ibunya sendiri. Ada di antara kita yang bulan lalu mengantarkan anaknya. Ada yang di antara kita yang 2 bulan lalu mengantarkan kakaknya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Semua akan berakhir dan kita akan dibangkitkan, dan kita akan dikumpulkan. Dan hari itu sangat menakutkan. Hadirin, ini belum neraka loh. Kita belum bicara tentang neraka. Ini baru dibiarkan begitu saja. Pernah kita menunggu seseorang di lobi hotel atau hotel bintang 5 atau restoran terbaik atau salah satu restoran terbaik di Jakarta. Enak kira-kira nunggu? Lalu bandingkan bagaimana kita menunggu di kondisi seperti itu. Gimana perasaan kita ketika pesawat kita delay 10 jam misalnya di sebuah airport terbaik di dunia, tapi 10 jam, 15 jam. Yang kalau mau keluar tanggung, tapi nunggu di airport juga agak lama. Tidak nyaman, bukan? Nggak enak. Kita protes. Itu di airport yang fasilitasnya luar biasa. Di airport yang kalau kita beli barang itu nggak kena pajak, free tax, duty free. Tapi kita sampai bilang nggak enak nunggu, hadirin. Lalu bagaimana kalau kita didiamkan pada hari itu? Dzalikal yaumul haqq. Hari itu pasti akan terjadi.
itu pasti terjadi, dan manusia bisa tenggelam dalam keringatnya sendiri. Kata Ibn Abi Hamzah, yang paling banyak keringatnya dan paling parah kondisinya adalah orang-orang kafir. Lalu setelah mereka orang-orang yang melakukan dosa besar, itu ashabul kabair, dosa besar. Hadir. Itu kata Ibn Abi Hamzah, orang yang melakukan dosa besar itu hati-hati, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Itu keringatnya paling banyak pada saat itu, keringatnya paling banyak, tenggelam dengan itu, keringatnya paling banyak setelah orang-orang yang kufur. Coba renungkan kita, atau di antara kita yang pernah berzina misalnya, pernah durhaka sama orang tua, memutuskan tali silaturahim, istri yang nusyuz, yang durhaka sama suaminya, yang gibah, yang bicarakan aib orang, yang suka fitnah, yang suka buat ghost account lalu serang sana, serang sini, serang situ. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Lalu berikutnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dan Allah Maha mampu melakukan itu semua. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha mampu dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu sekelumit ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, rajanya hari kiamat dan pemiliknya hari kiamat. Jangan biarkan ayat tersebut berlalu begitu saja. Coba renungkan. Hadirin Allah muliakan, jadi kira-kira ada kebayang gimana manusia atau bagaimana kita pada saat itu? Nah, itulah sebabnya mereka cari siapa yang bisa memberikan syafaat. Mereka pergi ke para nabi. Mereka memulainya dengan pergi ke Nabi Adam alaihissalam. Karena kondisi di sana nggak karu-karuan, jemaah. Mereka benar-benar ingin selesai dari semuanya. Sekali lagi, ini belum kita bicara neraka loh. Tapi didiamkan seperti itu tuh sangat menyiksa. Sangat menyiksa. Sangat menghancurkan diri seseorang. Gak pernah manusia mengalami ketakutan dan kesedihan separah itu. Gak pernah. Apa sih coba? Mungkin kita punya masa lalu berada di kondisi darurat. Kita mungkin pernah ngalamin naik pesawat terus satu mesinnya mati tapi masih bisa selamat.
Gimana rasa takutnya pada saat itu? Ini jauh lebih menakutkan. Kita pernah naik kapal badai segala macam, semua udah pakai pelampung, semua penumpang teriak, lalu ada yang muntah. Itu nggak ada apa-apanya. Ini lebih menakutkan. Kita seorang istri yang takut ditinggal sama suaminya, takut diceraikan sama suaminya, itu nggak ada apa-apa. Ini jauh lebih menakutkan. Nggak bisa ditahan ya. Orang tua yang anaknya mungkin sedang koma atau terbaring lemas di rumah sakit, takut banget kehilangan anaknya. Ini lebih menakutkan. Ini lebih menyedihkan. Itulah kondisi yang membuat mereka mencari para nabi, dan mereka memulai dengan Nabi Adam alaihi salam. Jadi biar kita ngerti dulu nih, kenapa mereka ke Nabi Adam, apa poinnya. Kita bayangin gak sih kayak matahari, kita suruh nunggu aja di lobi, kita akan kerang-kering teman kita. Terus kita tanya, lu bisa bantu gua nggak? Gua udah nunggu di sini berjam-jam, nggak gua dicuekin sama loketnya. Telepon lagi teman, lu bisa bantu gua nggak? Ini gua masih belum bisa masuk nih. Itu cuma malah berapa? 1 jam, 2 jam nunggu, 3 jam nunggu, 4 jam nunggu. Bahasa kita, gua udah lumutan nih di sini nih. Padahal AC enak, 20 derajat, sofa. Terus kita pakai bahasa, gua nunggu udah sampai keriting nih. Padahal ada air mineral depan situ kantin. Kita nggak sabar, kita hubungi si A, hubungi si B, hubungi si C. Siapa yang bisa ngebantu kita ngatur ini semua selesai? Lalu bagaimana dengan hari itu, jamaah? Dzalikal yaumul haqq. Hari itu pasti terjadi. Maka semua manusia pergi ke Nabi Adam, meminta kepada Nabi untuk meminta kepada Allah. Apa respon Nabi Adam, jemaah? Apa yang dikatakan oleh manusia kepada Nabi Adam, dan apa respon Nabi Adam? Nabi pertama, Abul Bashar, ayah kita semua. Manusia cari ayahnya, jemaah, cari orang tuanya. Kita ada masalah, ada apa, kita nyari ayah kita. Kita ada kendala sana, apalagi kalau kita tahu ayah kita punya power, ayah kita punya kekuasaan. Orang nyari ayahnya. Manusia pada saat itu nyari ayahnya, jemaah. Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Lalu apa jawab ayah kita pada saat itu? Apa jawab ayah kita? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum